Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, perbincangan kita dengan Uda Edo ini luar biasa, bermetaproposa dari Sumbar, larinya kita ke Bandung, dari Bandung kita ke Jakarta, Jakarta ke Malaysia, balik lagi ke Indonesia, balik ke Balikpapan, banyak sekali. Luar biasa pengalaman hidup beliau yang kita bisa menjadi inspirasi, edukasi dan motivasi buat kita semua. Dan kita akan melihat Indonesia itu sudah punya banyak sekali potensi alam, potensi sumber daya manusia, termasuk juga mungkin bonus demografi jika orangnya semuanya positif dan berdaya. Nah, kita akan mencoba melihat dari sisi pandang Uda Edo bagaimana beliau melihat Indonesia masa depan. Nah, kita kan lihat ya, kalau kita bicara orang Indonesia di luar negeri, itu kan selalu bicaranya kan PD, kompeten. Bahkan kalau kita bilang Airbus, Boeing itu mungkin mayoritas teknik-teknik kita, gitu kan. Tapi kenapa ketika masuk ke balik lagi ke Indonesia itu kayaknya nilai yang selama ini kuat itu tiba-tiba jadi hilang gitu. Nah, terus juga mungkin kalau bicara bonus demografi 2030, 2040, nanti kan Indonesia tuh superpower kalau ininya bagus. Lah kalau misalkan jelek kan bisa jelek juga, itu gimana menurut Uda Edo? Ya sebenarnya kan yang nggak boleh hilang itu adalah identitas. Identitas. Jadi ya kita sebagai orang Indonesia harus punya identitas yang kuat. Karena itulah rahmat yang kita punya gitu. Yang kita dilahirkan seperti ini, kulit seperti ini, rambut seperti ini. Yang memang itu yang sebenarnya potensi yang orang lain nggak akan punya gitu. Nah, kalau saya sih memang di marketing kan selalu bilang diferensiasi. Gitu. Betul. Itu diferensiasi itu adalah bagaimana kita menunaikan janji kita gitu. Ke mana kita berada ini, kita memang beda, tapi apa manfaat kita beda ini gitu. Sebenarnya balik itu. Tapi kalau potensi mau dia di luar negeri atau Indonesia, menurut saya sih zaman sekarang semua orang punya potensi yang sama. Potensi yang sama ya. Ya nggak tahu sih, saya baca kemarin kayak orang liatin ban bekas tiba-tiba jadi akuarium. Jadi akuarium tuh. Bisa cek loh, bagus loh bisnisnya tuh. Ya kayak ikan cupang cuma dia adu-adu doang, ternyata bisa jadi hiasan gitu. Betul. Ya maksudnya tuh kita tuh udah kuat banget sebenarnya. Jadi apapun yang dilempar ke market, kalau itu logik dan masuk akal, kadang-kadang juga nggak masuk akal juga tetap laku gitu. Kantorium gitu kan hilang. Iya, maksudnya itu balik lagi ke antorium kan, mungkin ambil di semak-semak juga antorium. Ya sih juga nggak tahu ya ini. Tapi maksudnya potensi itu ada gitu. Mau kita dari Aceh, Papua, mau siapapun kita. Dan kita tuh kita udah menang bahwa kita tuh bilang bahwa kita berbeda-beda tetap satu gitu. Dan kita punya satu kesatuan yang memang kita jaga dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi saya sebagai orang Minang, saya ke Papua, saya punya saudara-saudara baru di situ, dan siapapun itu. Dan balik lagi dengan potensi, ya itu tergantung orangnya juga ya. Ada kan orang, wah dia nggak mau ngaku orang Indonesia gitu. Padahal orang luar, orang yang memang diaspora yang lahir di luar negeri itu memang ngakunya dia orang Indonesia supaya supaya dia subscribernya banyak gitu. Banyak banget kan yang bule keturunan yang saya orang Indonesia nih supaya subscriber banyak. Karena ya kita punya masanya gitu. Apapun kita punya gitu. Kalau mengacu pada filosofi itu kan ada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya identitas itu nggak bakalan hilang. Nggak akan Cuma memang ketika dalam aplikasinya kita bisa menyesuaikan. Tadi kan dengan ketemu orang Malaysia, dengan bahasa mereka. Ketika dengan orang Hong Kong, bahasa Hong Kong. Kira-kira seperti itu ya. Ya itu nggak rubah apa-apa. Ya kayak misalnya ya belajar dari Buya Hamka ya. Yang dia kemana aja bisa. Agus Salim tuh, diplomat yang nomor 1 lah ya, mengasuh sampai 10 bahasa gitu. Tapi secara dia punya akhlak, secara dia punya identitas Indonesia, dia nggak akan terganggu gitu. Betul. Dia makan pakai nasi, makan pakai tangan, dia pakai tangan. Itu. Itu contohnya maksud saya. Maksudnya itu nggak usah berlagak arus yang kebule-bulean. Berarti tetap kita harus punya identitas, punya akhlak yang baik,
sehingga dimanapun kita bisa jadi direspek sama orang lain. Iya, kecuali dengan tools yang berbeda. Misalnya, oh nih kalau dengan di luar negeri dengan menggunakan tools ini lebih cepat kerjanya, ya itu nggak apa-apa, pindahin aja. Malahan itu yang kita butuhkan saat ini sih, biar kita mempersingkat waktu, meningkatkan produktivitas, itu yang harus ada sih zaman sekarang sih. Ya. Terus ini dah, kalau kita bicara pariwisata nih kan hubungannya dengan tadi udah Sumbar gitu kan. Bagaimana sih agar kan sekarang terpuruk nih karena pandemi. Tapi saya yakin ini akan juga lebih baik lagi. Apa sih harus dilakukan untuk biar naik lagi itu pengalaman selama di Marcos dan lain-lain gitu? Ya, kalau untuk kalau ini pendapat pribadi kalau bagi saya sih pariwisata tuh udah belahan jiwanya setiap orang di Indonesia sih, maksudnya. Orang Indonesia tuh orangnya suka ngobrol, nggak bisa diam di rumah, pasti. Ya lihat aja sekarang mau PPKM makro, mikro apa, tetap aja. Saya juga udah kena macet juga gitu. Karena memang habitnya suka berpindah-pindah, suka menikmati hal baru, itu pasti kayak gitu. Ya pasti akan namanya revenge tourism ya, balas dendam nih gitu. Tapi balik lagi, ini momentum orang di industri pariwisata mempersiapkan dirinya sebenarnya, mempersiapkan diri dengan bukan hanya kenormalan baru, tapi introspeksi apa yang dulu yang salah sebenarnya. Jadi kayak, wah dulu kita tuh kalau sama customer kita agak asal-asalan ngasih makannya. Oh dulu kayak kita mungkin kayak kita melakukan sesuatu kayak standar aja. Oh kompetitor ngelakuin apa, kita ngelakuin apa gitu, kayak gitu doang. Padahal ada yang esensi utama bahwa ini orang tuh sebenarnya tuh ada harus ada percepatan pembaruan yang kita lakukan. Jadi udah ngelakuin inovasi apa, misalnya inovasi salam misalnya, nggak cukup salam aja nih, harus inovasi lagi gitu. Jadi jangan cepat puas gitu. Jadi industri pariwisata saya yakin akan cepat naik. Tapi memang ini butuh proses yang apapun yang terjadi, yang penting penyakitnya aman dulu nih. Gitu. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Itu yang jadi concern sih sekarang ini. Kalau ini pekerja ini kan terdampak ya, hampir dulu mungkin sekitar 3-4 juta, sekarang hampir 10 juta pengangguran gitu ya. Nah, sebagai seorang entrepreneur dan juga seorang pemerhati startup gitu kan, peluang apa sih yang kita bisa lakukan dengan banyaknya pengangguran ini? Mungkin ada ide atau gimana? Ya, ini kan sebenarnya kan saya juga dapat data kemarin tuh yang impact dari prakerja lumayan juga ya. Karena memang banyak yang dari 15 juta 30%-nya jadi entrepreneur malah, bukan untuk dapat ilmu untuk bekerja tempat lain gitu. Nah, wah, kalau kayak gini saya bikin bisnis baru lagi gitu kan. Kayak saya juga kayak kemarin, wah, saya nggak pengajar UKM, masa saya nggak punya bisnis UKM? Saya bikin rendang gitu kan. Saya buat jadi kayak lab gitu. Akhirnya kayak gini gitu. Nah, ini yang momentum di pas pandemi ini cuma manfaatin lihat di sisi kita dulu, terus lihat potensi kita sebenarnya. Jadi UKM atau siapapun kita sih sebenarnya. Asal bergerak dikit itu pasti ada kemajuan. Maksudnya pasti kalau bergerak pasti ada kemajuan kan. Tapi maksudnya itu yang kita jadiin landasan kita bergerak selanjutnya. Maksudnya kayak misalnya kayak kemarin saya coba ngetes diri itu, saya bikin bisnis rendang. Oh, kotakannya kayak gini doang nih. Oh, kok kalau ini nggak tahan selama nih. Akhirnya bergerak dulu, bikin dulu, bikin brandnya, bikin dulu. Nggak tahu gimana nih, dites aja marketnya. Oh, akhirnya ini kayaknya kemasannya harus gini nih. Oh, kita ada masukan, feedback, revisi lagi. Oh, habis itu ini nggak tahan sebulan nih, nggak tahan lama nih. Akhirnya kita belajar lagi, ikutan komunitas. Oh, bisa nih tahan 5 bulan gitu. Ada tekniknya. Nah, ini yang sebenarnya kita harus lakukan. Jadi teman-teman migran atau TKI yang ada di luar atau di Indonesia juga sebenarnya coba lakukan sesuatu itu yang disukain dulu. Nah, waktu ngelakuinnya mulai dulu aja. Mulainya nggak usah gede-gede, mulai kecil dulu. Nggak usah yang, wah ini kalau yang sebutnya selebriti ini bikin keren banget nih. Kita kok jelek banget. Ya nggak apa-apa, itu gunanya proses. Nah, nikmatin proses itu yang saya lakukan dan saya mengencourage teman-teman UKM juga gitu sih. Berarti intinya jalan dulu aja. Ya, startup juga gitu. Jalan dulu aja. Apalagi kalau startup kan dari dulu kan modelnya inisiasi
ide doang, Iya, ideation gitu. Dari idea doang bisa jadi dapat investor. Kalau sekarang investor pengen lihat traction-nya juga, growth-nya seperti apa gitu. Iya, iya. Jadi nggak cukup dengan ide itu jadi bagus. Gitu. Nah, saya juga di Sonic Boom kita punya produk yang kayak Sonic Worker itu kan. Jadi kita bagaimana melihat mobilitasnya para pekerja. Sebenarnya bukan untuk jadi kayak memata-matai pekerja, tapi supaya pekerja juga merasa aman juga. Misalnya supaya kayak, oh ya saya bekerja ini memang ada bukti bahwa memang saya bekerja loh di sini gitu. Misalnya harusnya bekerja 5 jam hasilnya 20, bener loh saya 5 jam hasilnya 25 malah. Nah, maksudnya itu yang harus dilihat sisi positifnya. Transparansinya lah ya. Iya, yang kita Sonic Worker tuh ada di pabrik-pabrik itu yang kita bantu, dan manajemen juga lihat nih gitu. Dan nanti kita juga ada kasbon modelnya. Jadi dari feature kita tuh kayak kasbon, tapi beda nih, kasbonnya bukan kayak ada bunganya, enggak. Jadi ya mungkin bisa dibilang syariah sih ya, tapi dari ada dana parkir lah bos kayak wah saya kasih nih, ada anak buah saya yang punya ini, saya kasih dana parkirnya, mending saya taruh di situ. Jadi modelnya itu kayak semuanya saling berbagi, tapi juga nggak menjadiin kayak pinjol-pinjol gitu loh. Nah itu yang solusi kita untuk para pekerja sih. Berarti dari sisi manajemen terbantu, dari sisi pekerja pun haknya juga kalau mereka kerjanya memang bagus, itu juga bisa ditanggungjawabkan. Ya, bagi yang bisa mendapatkan fasilitas kasbonnya adalah yang bekerjanya profesional yang kelihatan gitu. Iya. Kebanyakan kan gini kan, orang kayak wah saya kok menekan banget nih peraturan perusahaan. Kita juga liatin feedback selama ini itu yang harus korupsi waktu bang. Jadi selama ini tuh kayak kita hitung-hitungan, misalnya kayak masuk kantor, duduk dulu di warung, ke pabrik lah ya, maksudnya duduk dulu warung, nongkrong dulu. Terus habis itu udah makan siang, habis itu duduk lagi. Nah ini yang sebenarnya kayak antara si pemberi pekerjaan dan pekerja itu kayak nggak pernah ketemu kalau bagi saya sih. Nah ketika ini ada apa namanya sistem yang rapi, dua-duanya saling lihat-lihatan gitu. Saya udah bener loh kerjanya segini. Betul. Nah ini yang sebenarnya dengan sistem teknologi ya, kita IoT gitu yang kita bikin. Itu sih yang kalau istilah saya itu mungkin IPK bang. Apa itu IPK? Integritas, profesional, dan K-nya itu kompeten. Oh gitu. Jadi kan masing-masing bisa ngelihat nih, gue kerja segini, lu bayar segitu, tinggal di matchingin apa tidak. Nah bicara ini dang, udah bicara tentang mimpi lah ya. Mimpi kan, mimpi itu yang menggerakkan kita. Bener. Kan dengan pencapaian yang hari ini sudah dicapai, apa sih mungkin next project atau next di dream gitu, atau gimana tuh? Saya balik lagi ya, untuk setahun 2 tahun ini mimpinya lebih memperbaiki diri sih. Perbaiki dan dulu, oke. Itu yang selalu kita lupa bahwa kita mengejar ke depan. Tapi kita nggak pernah ngelihat ke diri. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat ke diri kita, oh banyak kurangnya nih, itu kita kebawa ke depan. Jadi sebenarnya itu sih yang saya lakukan sekarang tuh, saya lagi bukan hanya mengejar materi atau apa ya, pasti itu butuh. Tapi lebih saya kurang apa ya? Tapi kalau dulu kan saya kurang apa, saya bandingin sama diri orang lain. Wah saya kurang apa? Si A udah bagus, si B udah bagus, saya kok kurang. Kalau sekarang saya tuh udah pantas gak sih jadi bos ini? Itu yang dulu tuh apakah karena saya beruntung doang gitu. Lebih kayak gitu sih, yang ya saya perbaiki diri ya, itu yang saya lakukan sekarang. Jadi kalau saya nggak mau dulu impian yang wah nanti umur segini saya udah gini, udah lewat sih itu, udah kayak masa lalu yang saya punya sih kayak gitu. Berarti hari ini sudah stop and think nggak ya? Jadi sticknya tuh berpikir, introspeksi. Iya, lebih banyak itunya itu sih. Ya. Karena saya ngerasa lebih banyak kemajuan kalau saya seperti itu. Jadi dulu tuh kan sibuk, banyak, betul. Tapi saya muter-muter aja gitu. Iya. Kok gini-gini aja dong gitu. Sebenarnya rasa bersyukurnya itu ya. Itu poinnya orang. Itu poinnya yang saya lagi coba lakukan sekarang. Lagi belajar ya, itu poinnya. Karena saya banyak ngeliatin kok saudara atau banyak teman atau ya kenalan atau orang-orang di luar sana juga yang punya semuanya tapi nggak punya apa-apa. Betul. Bukan dalam arti materi ya. Mungkin waktu dengan keluarga. Itu yang kadang-kadang kita lupa sih. Kalau saya sih itu yang paling mahal sekarang ini. Jadi saya ngerasa belum maksimal ngedidik keluarga saya atau apa gitu. Mungkin yang saat ini mungkin balasnya kayak gitu. Tapi ya orang kan lagi tren work balance ya, work life balance gitu. Tapi balik lagi, work life balance tuh dalam artian nggak harus santai juga gitu. Kerjanya tuh profesional, dok minta ini dok, ya cepat gitu. Belum beres aja udah siap gitu. Belum beres nih tapi udah siap gitu, udah siap.
Ya, baik. Sahabat pekerja, Ya. ini ada hal yang luar biasa. Ending dari pembicaraan kita adalah sukses yang seimbang. Boleh jadi hari ini kita sudah sampai pada titik tertentu, tapi ternyata kita melupakan yang lain. Bisa jadi hari ini kita punya harta dan segala macam pencapaian-pencapaian, tapi bisa jadi hubungan kita dengan keluarga berkurang. Lalu waktu kita untuk anak juga kurang. Tapi sebenarnya ada satu momentum ketika pandemi terjadi, kita berhenti sejenak, stop and think. Kita berpikir kembali, ternyata kesuksesan yang saya terima hari ini sebetulnya cukup gitu. Tetapi bagaimana akhirnya kita bisa mensyukuri? Kata kuncinya adalah syukur. Ketika kita syukur, insya Allah nikmat akan diberikan kepada kita lebih banyak lagi. Baik, terima kasih kepada Uda Edo yang sudah menginspirasi kita. Dan tetap stay tune di kanal OPEK, Obrolan Pekerja. Bersama saya, Hari Solputra. Ya, terima kasih Uda. Terima kasih. Ya. Oke. Alhamdulillah. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.